Pak Purbaya. Kalau sampai hari ini sih gue ngeliat ceplas-ceplos dan lucunya aja. Kan seluruh hitungannya kita belum tahu. Seluruh langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan ekonomi dia itu bagaimana gitu loh. Waktu dia baru diangkat memang dolar sempat naik, tapi indeks harga saham gabungan turun. Tapi dari kemarin itu sempat merah tuh indeks harga saham gabungan sampai 2,2% lebih. Itu loh. Artinya bahwa belum tentu juga pasar di semua lini dan sektor menyukai Purbaya dan mempercayai dia. Tapi kalau lu bilang bagaimana gua ngeliat lu ya, gua ngeliat dia, ya orangnya lucu, ceplas-ceplos gitu loh. Sejauh ini kebijakan-kebijakan yang diambil seperti apa, Pak? Kebijakan itu kan kita akan lihat buahnya. Kebijakan lu ambil tanggal 1 kan tidak berbuah tanggal 2. Gitu loh. Kan dwelling time ini kira-kira ada ini nggak? Ada upaya untuk perbaikan nggak, Pak? Ini kan tadi katakan bisa sampai 2 minggu gitu. Nggak sampai 2 minggu kan jadi bilang dwelling time rata-rata 3 hari setengah kalau nggak salah dwelling time tadi ya. Cuman kalau gini kan lebih lama lagi diperiksa. Yang tadi saya lihat dia mau cek semuanya tuh. Setiap kali dicek kebanyakan kan. Nanti saya cek kalau model begini bisa nggak 20% atau 30% aja dites. Kalau udah semuanya kan lama dan biayanya besar juga. Pak Menteri, terkait dengan masalahnya keluhan dari dunia usaha bahwa dia ada biaya-biaya di pelabuhan yang membuat ekonomi pos itu kira-kira upaya seperti apa untuk bisa menekan itu? Laporan tuh susah, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi ya, saya kan ini buka channel langsung ke Menteri, jadi mereka bisa ngadu ke situ untuk biaya cukai dan pajak. Dua nomor handphone, nomor WA atau bisa mungkin besok saya launch itu. Dan videonya tuh Nggak ada. Saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak. Jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler. Tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang mengambil barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. dari barangnya sendiri Dari jumlah dari luarnya sih nggak ada masalah tuh, jumlahnya, beratnya segala macam nggak ada masalah. Cuma katanya lagi dicek di lab sama nggak dengan apa dengan ini barang yang disebutin ini harus karantina apa enggak. Kalau nggak harus karantina, menurut saya nggak harus karantina ya udah. Tapi kalau menurut harus karantina di karantina sesuai dengan peraturan. kalau sekarang itu gimana sih, Pak? Kalau di sini PPN-nya 100. PPN-nya bayar. 10 bayar PPN-nya nih. PPK juga bayar barang ini. Ini bukan ini vitamin kayaknya campuran pangan, bukan pangan doang. Buat lebih meningkatkan kualitas pangan ya. Katanya sih. Saya baca di sini ya. Beratnya berapa, Pak? 14 ton. Nilainya? Nilainya itu 1.247.744.400 rupiah. Tapi kayaknya sih oke, nggak masalah. Yang penting kan saya cek seperti ini, jadi orang-orang tahu setiap saat saya bisa datang. Jadi mereka hati-hati. Berarti akan lebih rutin, Pak, ya, sidak-sidak yang seperti ini ya, Pak, ya? Kalau lagi nggak ada kerjaan. Tapi saya akan lebih rutin. Ini HE akan ditinjau lagi. Saya nggak tahu revisi, saya kan nggak berapa detail. Tapi katanya hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Jadi BI mungkin akan lihat lagi. Pas soal tarif Trump, Pak. Saya nggak tahu itu urusan presiden. Pak. Bali ada rencana jadi pusat keuangan ya? Bali. Jadi pusat keuangan ya? Nggak tahu saya. Soal tarif Trump, Pak. Cina kan mau Donald Trump mau kenain tarif 100% lagi ke Cina. Dampaknya ke Indonesia gimana, Pak? Biar aja mereka berantem, kalau kita nggak ada urusan. Ke IHSG gitu nggak? Kalau IHSG harusnya positif, kenapa? Kan, mungkin ada sentimen negatif di pasar ya, gara-gara pasar sana jatuh. Tapi kalau kita lihat kan, kalau Cina dikenain tarif 100 kan barang kita jadi lebih bersaing di Amerika. Untuk kita untung, biarnya mereka berantem, kita untung. Pak, terkait Pak pembiayaan menggunakan APBN, Pak? Oh, saya nggak tahu. Bukan Bapak ikut juga? Ikut, tapi kayaknya nggak denger deh. Arahannya apa?
arahannya mereka akan diskusikan lagi, tapi saya nggak ini. Pak Biar Pur, nanti Pak Presiden yang ngumumin, saya nggak ngerti itu. Pak Pur, terkait WOS Pak, ya pembiayaan menggunakan APBN Pak. Akan jalur. Terkait WOS Pak, Apa? pembayaran menggunakan APBN itu. Oh, saya nggak tahu, katanya itu kan WOS sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Walaupun nggak akan kita buka. Jadi nanti WA grup itu nggak ada orang bea cukai atau pajak yang bisa akses ya. Kalau ketahuan lo awas, bocor. Nanti kalau begitu bocor nggak ada yang boleh lapor lagi, selesai. Ya nanti kita beresin tuh. Ini corporate culture-nya beda, mesti kita rubah corporate culture-nya. Apa kalau pemerintah apa? Corporate culture ada nggak? Governance culture. Kalau kita rubah budaya organisasi lah. Apapun namanya lu gagal lah. Kan dia mestinya bentuk corporate culture dulu, zaman dulu. Tapi udah bisa ganti-ganti. Udah berapa lama lu ninggalin Dirjen Pajak? Oh masih baru dong kalau gitu. Ini mau merit lu nih. Enggak. Ini kita betulin ya. Satu lagi. Selamat pagi Pak, saya ingin melaporkan tentang masalah rokok tanpa cukai yang beredar di masyarakat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Bea Cukai Tanjung Balai Karimun khususnya selaku pengawas dan penegak hukum barang-barang ilegal malah salah mengambil tindakan pemberantasan rokok ilegal. Mereka lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka bea cukai seperti tutup mata dan telinga. Padahal harusnya distributor besar ini yang dibasmi, bukan warung-warung kecil. Yang mereka sebenarnya hanya sekedar menyambung hidup. Walaupun itu salah. Semoga Bapak dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah seperti pembiaran oleh bea cukai. Cukong-cukong distributor ini masih tetap beroperasi sampai detik ini. Terima kasih. Salam hormat warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Nanti kita follow up ya Pak ya. Jadi gini, di kantor kami sudah membentuk satgas, tim khusus, bukan satgas, kalau satgas kan gede. Tim khusus beberapa orang aja. Di situ ada staf ahli saya dari bea cukai dan dari bekas pajak, Itjen dan pajak ya. Bekas pajak ya. Staf ahli itu kayak eselon 1 tapi tidak di struktural, tapi 1B, udah pengalaman cukup banyak. Itu akan melis, mereka kan tahu. Ini kan kayak gini kan pasti orang-orang bea cukai tahu siapa sih cukong-cukongnya. Dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau barang masuk dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses. Katanya banyak backingnya paling orang bea cukai juga. Ya kan? Ada juga yang lain-lain. Tapi yang jelas akan kita bereskan itu. Ini hanya 9 dari, yang satu lagi panjang saya malas bacanya. Pada dasarnya seperti itu, jadi masukannya amat berguna buat kita dan kita akan follow up. Nggak main-main. Saya harapkan dengan gitu nanti governance culture-nya pemerintah atau bea cukai bisa berubah. Oke, itu mungkin dari saya. Baik, kita langsung buka sesi tanya jawab. Untuk penanya pertama, silakan, Acung. Ada penanya? Apa udah pada puas semua? Rekan-rekan? Silakan, Zawa. Pak Wapres biasa diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum dan dia kan dia berdaerah kan, dari daerah kan, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin daerah yang anggarannya dipotong. Jadi sama yang soalnya dengan gubernur yang kesini kemarin, apa langkah kita ke depan untuk memitigasi itu? Saya pikir dalam jangka pendek saya nggak bisa apa-apa. Paling saya minta mereka Pemda merapikan belanja mereka triwulan ke 1 tahun depan. Nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada bocoran apa enggak. Nanti triwulan ketiga kita hitung ulang.
Kalau ekonominya bagus kan income-nya kita meningkat juga. Kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah. Kira-kira begitu. Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau. Oke, yang belakang. Dia mendukung juga, saya suruh ngomong ceplos-ceplos terus katanya. Siap. Itu mungkin kan Bapak tadi jelaskan ya masing-masing laporan yang melapor gitu. Nah ini kalau di rekap Pak, itu kebanyakan mereka melaporkan soal bea cukai yang tadi Bapak tuh sebenarnya apa saja gitu. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.